Jumpa lagi di ibadah sekolah minggu hari ini bersama saya Kak Ellen dan Kak Josephine, Kak Lady dan Kak Jody. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Ibadah hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami hari ini. Bapak, sebentar kami ingin ibadah untuk memuji dan mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan. Terima kasih atas rahmat yang telah Kau berikan pada hari-hari kami. Hanya Kau yang berkati kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Supaya adik-adik tambah bersemangat, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Haleluya, dia
ada di rumah sehat semua? Ya, semangat semua ya. Meskipun kita ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing, tapi sukacita, kebahagiaan akan selalu ada bagi adik-adik semuanya. Nah, adik-adik itu pasti bertanya-tanya di rumah, ini siapa sih kakak yang bercerita ini? Nah, kenalan dulu ya sama kakak. Kakak namanya Kak Biner. Hari ini kakak mau bercerita mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, yuk adik-adik kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Sikap doa gimana? Tangan dilipat, mata ditutup, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan syukur kalau Engkau boleh memberkati kami sehingga kami dapat bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, supaya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Amin. Adik-adik semuanya, sudah 3 hari murid-murid dan orang-orang yang mengasihi Yesus itu sedih karena telah ditinggalkan Yesus. Nah, mereka tetap mengingat Yesus dan merawat Yesus. Kan kemarin hari Jumat kita memperingati kalau Tuhan Yesus itu meninggal atau wafat. Nah, saat ini sudah 3 hari lalu murid-muridnya datang ke kuburan Yesus. Dan yang terjadi itu apa adik-adik? Kubur Yesus itu kosong. Tidak ada siapapun yang ada di kubur Yesus itu. Adik-adik semuanya, pernahkah adik-adik semua itu datang ke makam, bisa kakek, bisa nenek, ataupun ke makam saudara-saudara adik-adik yang lain? Nah, kalau ke makam itu biasanya ngapain? Ayo, ya ke makam itu biasanya nyekar, membersihkan makam, mencabut rumput-rumput yang ada, terus menebari bunga-bunga biar cantik. Nah, hal itu juga dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya, kita mau membaca dari Lukas 24 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Nanti adik-adik semuanya bisa membaca bersama-sama dengan orang tua adik-adik yang ada di rumah. Ya, berdasarkan ayat yang telah kita baca tadi, kita tahu ya, ternyata murid-murid Yesus itu baik perempuan-perempuan, ada Maria Magdalena, ada murid-murid yang lain, itu pergi ke kubur Yesus untuk memberi pewangian kepada tubuh Yesus, ya, untuk merawat mayat Yesus itu. Mereka pergi menuju ke kubur Tuhan Yesus dan mereka sangat terkejut adik-adik, sebab tidak ada mayat Tuhan Yesus di kubur itu. Tapi perlu diingat, kalau kuburan di zaman Tuhan Yesus itu berbeda loh sama kuburan di Indonesia ini. Kalau kuburan di zaman Tuhan Yesus itu bentuknya seperti gua yang ada tutupnya. Nah, ketika mereka datang, gua itu tiba-tiba telah terbuka. Tutupnya itu telah terbuka. Nah, mereka semua terkejut dong, karena waktu ditinggal mereka itu tutupnya itu tertutup. Lah, kok tiba-tiba terbuka? Siapa yang datang? Lah, seperti itu adik-adik, keterkejutan Maria, keterkejutan murid-murid Yesus. Nah, adik-adik semuanya, perempuan-perempuan tadi itu dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu sungguh kaget, sungguh tidak menyangka kalau Tuhan Yesus itu hilang
di dalam kuburan itu. Sementara mereka masih berdiri kaget, masih tidak menyangka, tiba-tiba ada dua orang malaikat yang datang, yang menghampiri si perempuan-perempuan itu. Nah, ternyata dua orang malaikat ini memakai pakaian putih yang berkilau-kilau, yang mungkin membuat silau. Dan para wanita itu menjadi takut. Dan dua malaikat itu memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit dan tidak ada di dalam kubur itu lagi. Nah, adik-adik semuanya, kemudian perempuan-perempuan itu teringat oleh perkataan Yesus. Dan perempuan-perempuan itu menceritakan kepada murid-murid yang lain, kepada orang-orang di sekitar mereka tentang kubur Yesus yang kosong, tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Nah, adik-adik, para murid perempuan tadi telah menunjukkan rasa sayangnya kepada Tuhan Yesus dan bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang belum selesai dalam merawat tubuh Tuhan Yesus ataupun jenazah Tuhan Yesus itu. Begitulah cara mereka sayang kepada Yesus. Lalu pertanyaannya nih buat adik-adik semuanya. Bagaimana ya dengan kita? Apakah kalian bisa memberikan atau menunjukkan rasa kasih dan rasa sayang kalian kepada Tuhan Yesus? Ayo, gimana caranya kita menunjukkan rasa kasih, rasa sayang kita kepada Tuhan Yesus? Ya, dengan kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, karena Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, sehingga kita pun juga harus meneladani apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Ajaran Tuhan Yesus yang utama adalah kasih. Nah, adik-adik bisa untuk melakukan kasih itu kepada sesama. Kalau di rumah ada papa, ada mama sedang capek atau sedang letih karena bekerja seharian. Nah, adik-adik bisa buat membantu papa dan mama di rumah, membuatkan minum atau mencuci piring atau apa lagi ya. Nah, silahkan adik-adik lihat apa yang bisa adik-adik lakukan, dan juga senantiasa berbuat baik kepada sesama, kepada saudara-saudara yang ada di sekeliling kita. Itulah cara bagaimana kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Seperti Maria Magdalena dan juga murid-muridnya yang datang ke kubur Yesus untuk merawat Yesus, yang menunjukkan rasa sayangnya, demikianlah juga kehidupan adik-adik semuanya juga harus menunjukkan rasa sayangnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik semuanya, dengan bangkitnya Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dan sangat berkuasa daripada kuasa maut. Kita harus mengimaninya di dalam kehidupan kita. Oke, selamat menghayati kebangkitan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Jangan lupa untuk menebarkan kebaikan-kebaikan, untuk mencintai Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, untuk wilayah Kedosari, persembahan bisa dikumpulkan ke tempat Mbak Dina atau ke Mbak Kurni. Dan di wilayah Saleh Putih ke tempat Kak Lois. Kita pujikan Betapa Hatiku. Betapa
Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami mohon kesehatan dari Engkau, kiranya Engkau selalu menyertai kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya Engkau dapat memperluas kerajaan-Mu ya Yesus. Hanya di dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari adik-adik kita berdiri, kita nyanyikan Dia Bangkit dan Menang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.